Ibunda pesinetron Angbin Rishi, Yulia Wirawati, Kamis kemarin memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan pria bernama Samuel pada Desember 2019 karena diduga telah melakukan pencemaran nama baik. Setelah menjalani pemeriksaan penyidik, Yulia yang didampingi putri keduanya, Andelip, dan kuasa hukumnya menegaskan dirinya. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Ya. Next pemirsa, ada update juga nih kabar dari rencana pernikahan Angbin, yaitu Rizky dan juga Adli Fairuz yang terhalang restu ibunda Angbin. Bahkan kabarnya gara-gara pernikahan yang tidak direstui ini, Angbin pun melaporkan sang ibu ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Aku agak bingung, ini maksudnya anaknya ngelaporin ibunya. Wow. Lalu ada juga Irwansyah yang lagi-lagi dipolisikan karena kasus penipuan dan juga penggelapan. Dan berita Irwansyah dan juga Angbin, Rizky dan Aldi Fairuz ini akan dirangkai dengan update kabar dari komedian Sule soal harta warisan mendiang mantan istrinya, serta pengakuan mengejutkan dari KKY Rahmawati soal hubungan cintanya yang kayaknya makin penuh drama ya dengan Rio Ramadan. Kira-kira ada pengakuan apa lagi? Langsung aja kita lihat, ini dia. Ya ini saya masih sakit sebenarnya. Saya paksakan shock, saya kaget. Ibunda pesinetron Angbin Rishi, Yulia Wirawati, Kamis kemarin memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan pria bernama Samuel pada Desember 2019 karena diduga telah melakukan pencemaran nama baik. Setelah menjalani pemeriksaan penyidik, Yulia yang didampingi putri keduanya, Andelip, dan kuasa hukumnya menegaskan dirinya tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan pelapor maupun yang diungkapkan Angbin pada akun media sosialnya. Intinya itu curhatan curhatan Angbin kepada saya. Ya saya itu aja sih sebetulnya yang melaporkan saya. Ya, calon pasangannya anak saya. Saya kalau dibilang tuduh-tuduhan seperti itu ya, kan kalian bisa lihat. Ini adiknya Angbin sampai hari ini masih tinggal sama saya. Iyalah, pasti kecewa banget dong. Apalagi ini kan bukan mama aku doang. Di sini aku ngeliat itu mama kita. Kenapa harus dilaporin sih? Kayak gitu loh. Kayak apalagi di laporannya apa ya? Cuman masalah curhatan. Itu menurut saya kan itu hal yang wajar dilakukan anak sama ibu. Apalagi untuk dia yang saya tahu dari dulu, saya juga tinggal satu rumah, satu atap. Saya lihat itu selalu cerita-cerita apa-apa ke mama. Saya tahu itu bukan Angbin. Saya tahu anak saya. Jadi saya tahu di belakang ini ada dalang. Dan itu akan saya ungkap, tapi nanti. Dalam kasus tersebut, Angbin dan calon suaminya Adli Fairuz telah dimintai keterangan. Dilaporkannya Yulia Wirawati ke polisi merupakan buntut dari penolakannya terhadap jalinan cinta Angbin dengan Adli Fairuz sejak 3 tahun lalu. Dibutakan oleh cinta, Angbin pun tetap menjalani kisah asmaranya dengan Adli dan kabarnya akan menikah pada akhir bulan Maret ini. Bukannya meminta restu dan memberikan kartu undangan, Angbin dan Adli justru malah memberi Yulia surat panggilan polisi. Kalau bicara pernikahan, Tante tidak pernah tahu. Ya gimana mau tahu kan, tidak pernah dimintakan restu. Restu tidak datang, undangan polisi yang datang. Mungkin setiap orang tua kan pengen yang terbaik untuk anaknya, jadi dia pikir waktu itu pilihannya dia tuh yang terbaik. Belum selesai masalah hukumnya dengan Medina Zain, Irwansyah kembali dilaporkan ke polisi terkait bisnis kue kekinian yang dikelolanya. Kali ini, aktor yang juga suami Zaskia Sungkar itu dilaporkan oleh rekan bisnisnya yang bernama Fakhran Rifki dengan tudingan melakukan penipuan dan penggelapan. Diketahui, Fakhran menggelontorkan uang sebesar 1,7 miliar rupiah untuk investasi bisnis kue Irwansyah. Namun dalam perjalanannya, ia melihat ada yang tidak beres dalam bisnis tersebut. Bahkan kini tidak terdengar lagi kelanjutannya. Oh bukan, ini sebagai investasi katanya untuk buka outlet.
Belakangan nggak tahu ya uangnya dicak aja, dibagi-bagi aja. Satu orang ada yang 300, ada yang, kalau saya 66. Kalau seperti ini kan bukan untuk bisnis jadinya kan, karena menurut dia itu bisnis sudah menguntungkan. Taunya 6 bulan kemudian nggak pernah lagi dikasih sama dia. Diminta perjanjian nggak ada, nggak ada, dibilang rugi ini itu ya. Nah, sehingga kalau saya akhirnya melaporkan ke polisi. Kemarin sudah didalami oleh tim penyidik. Jadi dalam hal ini karena memang menyangkut masalah penipuan penggelapan, adanya investasi yang dilakukan oleh pelapor kepada perusahaan PT Kikit Indonesia Raya. Mudah-mudahan secepatnya mungkin minggu depan kita bisa mengharapkan saudara ini bisa kooperatif atau bisa datang, kita undang untuk klarifikasi. Bulan pasca kematian Lina Jubaidah, mantan istri komedian Sule, keluarga mendiang Lina dan Teddy suami barunya masih berseteru soal warisan peninggalan mendiang Lina. Keluarga Lina yang sempat bersuara sumbang terkait harta warisan mendiang yang berada dalam penguasaan Teddy, kini agak mengerem suaranya. Sejak Teddy dikabarkan menyewa 10 pengacara untuk mengurus harta peninggalan warisan istrinya itu. Lantas, bagaimana tanggapan Sule mengenai kisru perebutan warisan tersebut? Apa nggak tahu, saya nggak mau ngurusin urusan harta udah ya. Kalau menurut saya itu kan ada urusan yang lain lah, ada keluarganya juga kan, nggak tahu lah. Intinya saya tidak mempermasalahkan tentang hal itu, silahkan kalau mau diurusin ya urusin yang benar, karena ada hak anaknya, ada bayi juga, biar jelas. Selain meninggalkan 4 orang anak saat bersama Sule, Lina juga punya 1 anak dalam pernikahan terakhirnya bersama Teddy. Kelima anak mendiang Lina tentu punya hak yang sama terkait warisan mendiang. Tak heran jika Sule merasa tak punya hak untuk cawe-cawe lagi soal warisan peninggalan mendiang mantan istrinya itu. Ngapain nasihatin anak-anak? Anak-anak udah tahu. Anak-anak udah tahu bapaknya seperti apa. Enggak. Saya nggak pernah ngasih tahu kamu harus dapat ini, harus dapat itu. Enggak. Yang saya nasihatin adalah, udah kamu bekerja aja yang bagus. Genderuwo, aku dibilang settingan sama dia, ke teman-teman dia semuanya. Aku dibilang settingan sama dia dan yang ngetting semuanya itu mama aku. Sampai mama aku tuh sakit hati dan nangis banget. Apakah dia ngerti perasaan aku? Kan ada hati yang kan terluka dan ku tahu kau tak